Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di episode kali ini dan saya kembali lagi akan membahas topik masalah finansial, edukasi finansial. Yang mana edukasi ini tidak pernah kita dapatkan di sewaktu kita di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah menengah atas. Edukasi finansial kali ini saya akan mengajarkan tentang cara menabung yang salah. Ya baik, jadi pagi hari ini saya kebetulan lagi breakfast atau makan pagi di Hotel Luminor Surabaya. Hotel ini ada di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Memang hotel ini kualitas standarnya bintang 3, tetapi kalau saya boleh katakan kualitas makanannya setara dengan bintang 4 dan tidak kalah sama bintang 5 sekalipun. Saya sering keliling di hotel bintang 3, tetapi harus diakui pelayanannya memang sangat bagus, khususnya masalah makanan. Jadi saya juga kebetulan ada seminar, dan di sela-sela seminar ini saya membuat video ini. Kembali lagi saya menyapa Success Before 30 penggemar, supaya Anda bisa mendapatkan edukasi yang bermanfaat di pagi hari ini. Saya rasa juga cukup baik pelayanannya. Baik, seperti yang tadi saya katakan di depan, yaitu cara menabung yang salah. Nah, di sini saya perhatikan banyak orang itu sudah mulai sadar akan menabung, tetapi ternyata menabung itu masih ada yang keliru, masih ada yang kurang tepat. Ya, di sini ada 2 kesalahan Anda cara menabung. Tapi sebelum Anda menonton video ini, saya sarankan Anda tonton video-video saya sebelumnya, yaitu 3 cara menabung, ya kan? Cara menabung, saya banyak sekali membahas video tentang cara menabung. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menabung yang motivasinya keliru. Nah, yang pertama adalah menabung karena gengsi. Ya, jadi apa salahnya menabung karena gengsi? Jadi selama ini Anda bekerja keras, menabung penghasilan, tapi tujuan akhirnya Anda menabung karena gengsi. Kenapa? Anda menabung tapi akhirnya bukan dipakai untuk menjadi aset hasil tabungan Anda, tapi hasil tabungan Anda akhirnya dipakai untuk pamer. Ya, sebagai contoh banyak sekali kalau saya perhatikan orang menabung akhirnya dibelikan motor. Motornya pun motor yang tidak salah Anda mau membeli motor mewah, ya, motor besar seperti motor balap, ya kan, yang harganya mungkin puluhan juta. Tetapi sebetulnya saya tanya kembali, motor itu fungsinya untuk apa? Kalau motor itu fungsinya untuk Anda sebagai alat transportasi, saya rasa Anda membeli fungsi. Saya selalu tekankan, jangan beli gengsi, belilah fungsi. Beli fungsi, jangan beli gengsi. Ini selalu menjadi kata-kata saya. Tapi saya juga perhatikan banyak orang, mereka membeli karena gengsi. Ya, jadi mereka tidak membeli fungsinya. Sama seperti gadget, sama seperti motor. Motor sudah punya satu, menurut saya cukup. Atau Anda membeli fungsi motor untuk apa? Alat transportasi, mengantar Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu fungsi motor. Tetapi saya tanya, ada beberapa orang ketika saya wawancarai, mereka itu bertanya, kenapa Anda beli motor ini sampai harganya 50 juta, 60 juta? Iya, soalnya gini, saya pulang kalau ke kampung sama teman-teman, saya ditanya, kamu kerja di kota itu hasilnya apa? 1 tahun, 2 tahun. Kerja di kota nggak ada hasilnya. Ngapain kamu jauh-jauh ke kota? Nah, jadi pulang saya sakit hati. Kenapa? Sama teman-teman diolok-olok. Kenapa? Kerja di kota sekian lama, tetapi hasilnya tidak ada. Akhirnya, saya mau tunjukkan dengan gengsi. Saya tunjukin, ini loh hasil saya dapat motor. Padahal menurut saya, dengan uang 50-60 juta, motor itu ketika Anda sudah bayar, lunas, BPKB-nya lunas, motor itu tidak akan lebih mahal. Dan kalau dijual nanti suatu hari, motor itu nilainya akan turun. Ya. Dan perawatannya kalau Anda tidak pakai juga kena biaya. Dan motor juga kena pajak tahunan. Dan akhirnya nilai uang yang Anda tabung akan menyusut. Kalau saya mau memberikan saran di video-video saya sebelumnya, jadi ini cara yang keliru ya, beli karena gengsi. Lebih baik Anda kalau pulang, saya sarankan satu, kenapa uang 50 juta tadi, 60 juta tadi, Anda tidak belikan sawah aja. Anda loh bisa dapat sawah mungkin 1-2 petak dengan harga sekian, dan masih banyak di lingkungan pedesaan. Atau Anda juga bisa belikan kebun kecil-kecilan. Saya kira dengan uang 50 juta, 60 juta, itu saya yakin 5-6 tahun kemudian nilai itu akan berlipat ganda.
Nilai uang yang sama, kalau Anda nabungnya benar, nilainya kan berlipat ganda. Karena properti itu nilainya akan terus naik. Sedangkan kalau Anda beli dengan banding gengsi, seperti motor lah, gadget lah, barang-barang yang menurut saya nilainya itu akan turun, ini nabung yang keliru. Nah, jadi semoga sahabat entrepreneur, setelah Anda tahu kesalahan Anda di dalam menabung, ada baiknya sekarang Anda renungkan setelah Anda nonton video ini. Ini yang pertama. Yang kedua, menabung karena apa kata orang. Ya. Nah, ini keliru sekali. Nah, apa kata orang itu selalu terpengaruh oleh 3 ini. BOS. Saya ulangi ya. Barang, orang, situasi. Barang, orang, situasi. Saya ulangi lagi. Ini selalu terpengaruh oleh apa kata orang. Ya, jadi contoh, saya punya seorang karyawan ya. Ini kasus saya sendiri ya. Karyawan saya ini sudah ikut saya 6 tahun. Terus karyawan saya ini punya seorang anak di rumah. Anaknya ngomong gini, "Mah, saya tolong beliin motor. Motor saya minta motor balap." Terus karyawan saya ini mau nggak mau dia stres, kan apa? Di samping satu sisi dia seorang ibu. Dia pengen belikan anaknya motor. Ya kan? Namanya seorang ibu, kerja untuk apa? Ya pasti beliin sesuatu untuk anaknya. Tapi anaknya ini tidak mau tahu suka duka ibunya. Dia bekerja setengah mati, tapi anaknya cuma bisa menuntut. Nah, anaknya sendiri di desa, dia cuma taunya lingkungan sama teman-temannya semua naik motor balap. Temannya punya, dia juga pengen punya. Nah, akhirnya ibunya bekerja setengah mati untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Padahal, ya saya kembali ke cerita yang pertama. Kalau Anda investasi pada barang yang salah, menabung pada barang yang salah, nilainya akan turun. Akhirnya hasil kerja keras Anda selama ini sia-sia, menguap. Nah, itu menabung karena apa kata orang, karena apa? Lingkungan, barang. Kedua, Anda menabung karena apa kata orang. Kata orang itu nggak ada habisnya. Orang selalu panas-panasan. Wah, hari ini kamu pakai jam tangan bagus. Lu bisa pakai, gue juga bisa pakai. Gimana caranya? Padahal dia belum mampu, ya kan? Wah, hari ini saya lihat bajumu keren, ya kan? Wah, hari ini saya lihat sepatu yang kamu pakai bagus. Nah, ini beli karena gengsi semua. Ini apa kata orang. Saya pernah bertemu sama seseorang. Orangnya sederhana banget. Ya, ini juga salah seorang murid saya. Saya kaget. Saya waktu diajak ke rumahnya gede banget. Padahal orangnya sederhana. Kemana-mana setiap hari cuma pakai celana pendek. Ya kan? Jadi waktu saya datang ke rumahnya, saya kaget banget. Rumahnya itu aja gedenya itu hampir 1 hektar, ya, 10.000 meter persegi. Kebunnya luas. Dan waktu saya diajak ke rumahnya, saya kaget. Dia ajak ke lemari ini ya, safe deposit box-nya dia, SDB-nya dia, lemari besinya dia. Waktu saya dibuka, sertifikat tanahnya segini banyak gitu. Iya kan? Dan dia punya 2 lemari. Itu kalau diuangkan menurut saya, itu rupiahnya itu bisa sampai ratusan miliar. Tapi orangnya sederhana. Nah, ini menurut saya orang yang benar-benar kaya, bukan terlihat kaya. Banyak orang menabung itu keliru karena cuma pengen terlihat kaya, bukan benar-benar kaya. Orang yang benar-benar kaya, dia nggak cuma mementingkan masalah penampilan dan apa kata orang. Dia tahu bagaimana dia saving finansial dia dengan benar. Anda loh sekarang coba pikir, Anda ini kerja berapa tahun? Sudah kerja 10 tahun, 20 tahun. Hasilnya apa? Kalau hasilnya sawahnya itu puluhan hektar, keren. Kebunnya hektaran, keren. Nah, kalau Anda hasilnya motor 10, 15, keren juga sih. Tapi motor tuh nilainya nggak ada yang lebih naik. Anda harus tahu. Kalau Anda gadget, saya punya gadget 10, so what? Gadget loh sekarang 1 tahun udah ketinggalan zaman, nilainya sudah nggak ada. Iya kan, sudah ketinggalan teknologi. Harus dipikir. Jadi Anda tonton video saya sebelumnya ya. Jadi savinglah di properti, savinglah di logam mulia, savinglah di saham dengan benar, belilah saham yang tepat. Inilah akan membuat Anda akhirnya nilai tabungan Anda akan semakin lebih tinggi. Tapi kalau Anda hari ini menabung karena apa kata orang, ini keliru. Dan yang terakhir menabung karena lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sama, ya kan, karena situasi. Ya, misalkan hari raya, ya. Nah, ini kan budaya nih di Indonesia, hari raya ini sekali mudik bisa sampai 2 minggu. Nah, kadang-kadang
situasinya sekarang pas hari raya, S yang ketiga ya, POS ya. Nah hari raya sekarang, wah saya pulang ini, masa saya nggak menunjukkan sesuatu. Kalau misalkan teman-teman, lingkungan keluarga ke rumah, silaturahmi, ya kan, masa saya hari raya ini, saya nggak menunjukkan sesuatu. Nah akhirnya budaya di Indonesia ini banyak sekali. Kalau mau menjelang hari raya, ya tempat-tempat seperti Pegadaian, toko-toko emas itu rame gitu. Iya kan? Digadaikan semua, pulang membeli ini, membeli itu. Bukan saya mengatakan itu tidak boleh, boleh. Tapi seringkali THR Anda ini, tunjangan hari raya ini habis seketika hanya untuk mempercantik sesuatu yang nilainya akan menurun. Menurut saya THR itu harusnya dijadikan properti lagi, bukan cuma dijadikan hiasan-hiasan yang akhirnya menguap kalau dijual tidak ada nilainya. Anda harus pikirkan itu baik-baik. Jadi kalau Anda cerdas secara finansial, harusnya Anda memikirkan aset. Ya, nah ini penting sekali. Kalau Anda tidak punya itu, nanti ke depannya aset Anda akan terus berkurang. Ya, jadi boleh sih menggadaikan sesuatu, boleh. Tapi ingat, masa Anda hidup mau hutang terus? Kalau Anda hidup itu mau mempunyai satu kemajuan, niscaya percaya sama saya bahwa mulai dari sekarang Anda jangan terpengaruh oleh situasi. Jadi meskipun ada situasi, ada hari raya, mudik dan sebagainya, boleh Anda pulang juga mendapatkan THR, tapi Anda harus sisihkan sebagian, paksa diri Anda untuk jadi aset lagi. Minimal setiap tahun nambah satu sawah deh, ya, atau nambah satu properti deh, apapun itu. Anda harus punya target seperti itu. Kunci penghasilan Anda, saving penghasilan Anda, tabung yang benar, tabung di 3 sektor itu tadi, ya kan, yang seperti saya ajarkan. Dengan demikian, saya yakin 1000%, maka menabung yang Anda selama ini lakukan tidak keliru sama sekali. Ya, baik sahabat entrepreneur, demikian tips saya pada pagi hari ini, supaya Anda hari ini bisa mendapatkan suatu pengetahuan baru tentang masalah finansial. Dan juga jangan lupa tonton 2 video yang ada di sini. Ya, di sini ada rekomendasi yang sangat baik. Dan jangan lupa klik like, komen-komen positif, saya sangat tunggu. Dan jangan lupa subscribe, serta di kanan bawah ini ada lonceng. Setiap ada video baru, Anda pasti mendapatkan. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.